Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia-Nya rahmat kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pertama-tama, khatib mewasiatkan kepada diri pribadi khatib dan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan itu adalah sebaik-baiknya bekal di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kalian, sungguhnya sebaik-baiknya bekal ialah ketakwaan. Banyak di antara kita yang bertanya mengenai untuk apa kita diciptakan. Kita meyakini akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit tanpa tiang dan menciptakan bintang-bintang yang selalu menghiasinya pada malam hari. Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan air hujan, dan dari air hujan itu Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang banyak sekali jenisnya. Allah Subhanahu wa taala yang telah menampakkan bumi yang sangat luas ini, berbagai macam-macam makhluk yang berada di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memegang karunia nikmat-nikmat yang ada di dalamnya, sehingga bisa berpergian kemana manusia yang inginkan. Kita meyakini akan kebesaran dan keagungan tersebut, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini memiliki tujuan, yaitu untuk beribadah kepadanya. Ibadah adalah setiap atau perbuatan yang dilakukan hamba kepada Tuhannya dengan tujuan bahwa hamba itu menyembahnya. Ibadah bisa didefinisikan menjadi ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardahu min aqwal al-batinah wa dhahirah. Ibadah adalah setiap perbuatan atau perkataan yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik itu pun secara zahir maupun batin. Banyak sekali contoh-contoh ibadah yang bisa kita lakukan dalam setiap harinya, dan khatib di sini akan memberikan satu contoh ibadah yang sering kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Contohnya adalah salat. Salat adalah merupakan perbuatan hal yang diwajibkan oleh Allah bagi para kaum muslimin dan muslimat. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat dalam kitabnya lebih dari satu ayat. Di antaranya, hafidhu 'ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah salat kalian dan jagalah salat wusta. Hikmah dalam salat sangatlah banyak sekali. Di antaranya yang pertama, bisa menyucikan jiwa, dan yang kedua, menjauhkan kita dari perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana Allah berfirman dalam kitabnya, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah dari kita perbuatan keji dan munkar. Ibadah
dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada ibadah qauliyah, kedua ada ibadah qalbiyah, keempat ada ibadah amaliyah, dan keempat ada ibadah ma'aliyah. Ibadah qauliyah tepatnya ibadah yang dilakukan di dalam lisan. Contohnya membaca Al-Quran, berzikir, dan lain sebagainya. Ibadah yang kedua adalah ibadah qalbiyah. Ibadah qalbiyah ini tepatnya dilakukan di dalam hati, seperti cinta, harap, takut, dan ikhlas, dan lain sebagainya. Ibadah yang ketiga adalah ibadah amaliyah, yang dilakukan dengan anggota tubuh. Contohnya seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Dan ibadah yang terakhir ada ibadah ma'aliyah. Ibadah ma'aliyah ini yang berhubungan dengan harta. Contohnya infak, sedekah, dan lain sebagainya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dzamb fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada khutbah kedua ini mari kita perhatikan bagaimana syarat diterimanya ibadah. Tentu seseorang jika dibebani oleh syariat tidak menginginkan jikalau pengorbanan dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bernilai dan tidak diterima di sisi Allah. Maka para ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah sepakat bahwa ibadah akan diterima dengan 2 syarat. Syarat yang pertama adalah mengikhlaskan niat-niat semata untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat yang kedua mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu para ulama dengan kedua syarat ini tentu dilandasi dengan Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan kami merintahkan untuk mereka untuk beribadah kepadaku dan mengikhlaskan agama baginya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya, dan orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya Allah, ya Rabb kami, jadikanlah kami hamba yang pandai bersyukur dan banyak berzikir serta beribadah kepadamu dengan benar. Perbaikilah agama kami dan karuniakanlah kami nikmat yang ada di dunia sebagai ladang kehidupan kami. Namun jangan pula engkau telantarkan kehidupan akhirat kami, karena ia merupakan tempat kembali kami yang abadi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minat wal mu'minina lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna as'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Allahumma asimna hisaba yasira. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.